Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk thalabatul ilmi, menimba ilmu, terlebih-lebih ilmu syar'i, ilmu al-uluhiyah, ilmu yang kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan dari kemarin terakhir masalah talqin. Sekarang masalah yang berikutnya, ma'alal hadirina ba'da mautihi. Apa kewajiban apa bagi orang-orang yang hidup terhadap orang yang setelah pasti dia meninggal. Fa idza qada wa aslama ar-ruh fa 'alaihim 'iddatu asya'. Kalau telah selesai, artinya selesai umurnya, wa aslamar ruh, dan ruhnya telah diserahkan kembali kepada Allah, fa alaihim iddatu asya', maka wajib beberapa hal. Yang pertama, ayyuhammidu ainai, memejamkan kedua air matanya. Ya, kalau sudah pasti meninggal maka dipejamkan kedua matanya, ya. Sebagaimana wa yad'u lahu aidan, dan mendoakan untuk dianya, li hadis Ummu Salamah qalat, sebagaimana hadis Ummu Salamah, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Abu Salamah, mendatangi Abu Salamah, wa qad syaqqa basarahu. Nah, telah keluar atau syaqqa basarahu, membuka kedua matanya. Artinya yang dimaksud syaqqa itu ya apa bahasanya? Melerek ya gitu. Telah apa? Karena itu tadi apa, melorok ya. Berarti kalau meninggal itu kan itu. Maka ketika matanya itu telah melorok, maka hendaklah dipejamkan. Fa aghmadahu, kemudian Rasulullah memejamkannya. Tsumma qala innar ruh, Rasulullah mengatakan sesungguhnya ruh idza qubida, nalikane ketika ruh itu dicabut, tabahul basar, diikuti oleh pandangan. Fadhaha nasu min ahlihi faqala, banyak suara-suara dari keluarganya dan mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair, janganlah kalian berdoa terhadap diri-diri kalian kecuali dengan doa yang baik. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, sesungguhnya para malaikat mengamini dari apa-apa yang kalian katakan. Tsumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah, ya Allah, ampunilah kepada Abu Salamah, warfa darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikanlah derajatnya di kuburnya. Wakhlufhu fi akibihi fil ghabirin, dan gantilah dari orang-orang yang ditinggalkannya yang baik. Waghfir lana walahu,
ampunilah kami dan ampunilah dia, ya Rabbal alamin, wahai Rabb seluruh alam. Wasfah lahu fi qabrihi, dan longgarkanlah, lapangkanlah di kuburnya, wa nawwirhu lahu fihi, dan berilah cahaya, terangilah di kuburnya. Nah, di sini syahid Rasulullah itu fa aghmadahu. Mungkin kemarin telah kami singgung sedikit juga ya, yaitu ditahan. Nah, kalau sudah terlanjur itu kan susah, nanti dilepas makan balik lagi. Lah itu ditahan agak lama. Nah, dicoba dilepas, kalau masih balik ya dipejamkan lagi, ditahan lagi gitu. Tapi kalau sudah sekali kok, mungkin baru saja ini sekali langsung mau memejamkan matanya, ya sudah. Tujuannya apa? Supaya mata itu terpejam. Karena keluarnya mata itu keluarnya ruh itu lewat kepala, maka mata pandangan itu akan mengikuti arah atas, arah keluarnya ruh tadi, maka harus dipejamkan gitu loh. Lah itu bagi orang yang hidup ketika menjumpai mungkin saudara kita atau siapapun di keluarga kita meninggal, maka ketika setelah pasti dia meninggal, maka dipejamkan matanya dan tahan supaya betul-betul memejam, baru dilepaskan gitu. Dan jangan mengatakan ketika itu kecuali doa-doa yang bagus, prasangka terhadap mayit yang bagus, prasangka kepada Allah yang bagus, untuk diri kita hal-hal yang bagus, karena di sekitar mayit itu banyak, yaitu para malaikat yang mengamini doa kita. Maka Rasulullah merintahkan fala taqul illa khaira. Jangan kamu mengatakan di sekitar mayit kecuali ucapan-ucapan yang baik, akan diamini oleh malaikat itu. Ayyughatuhu bithawb, setelah itu hendaklah ditutup dengan kain. Yasturu jami' badanihi, yaitu yang menutup seluruh badannya. Sudah pasti meninggal, maka ditutup dengan kain penutup sebelum dimandikan. Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, sujjiya bi burdah hibrah, Rasulullah itu ditutup dengan kain hibrah, kain yang berasal dari Yaman ya, yang bagus dan nilainya, harga jualnya tinggi hibrah ini. Akhrajahu Syaikhan wa sahahahuma wal Baihaqi wa ghairihim. Wa hadza fi ghairi man mata muhraman. Tapi bagi orang yang matinya itu tidak dalam keadaan ihram. Artinya tidak dalam keadaan ihram, haji, pas haji meninggal. Nah, kalau pas haji meninggal itu tidak boleh ditutup semuanya. Sebagaimana orang haji kan nggak boleh ditutup semuanya kan, kepala nggak boleh ditutup ya. Maka kalau mati dalam keadaan haji, maka juga tidak boleh ditutup secara keseluruhan ya. Amal muhrim fa innahu la yughatti ra'sah wa wajhah. Adapun orang yang sedang ihram itu nggak boleh ditutup kepalanya dan nggak boleh ditutup wajahnya. Li hadis Ibnu Abbas qala bainama rajulun waqifun bi Arafah, ketika ada seorang yang sedang wukuf di Arafah, id waqa'a an rahilatihi fa waqqasahu. Jadi wukuf, kemudian boleh wukuf itu di atas rahilati, kendaraannya. Tapi ketika wukuf di atas kendaraannya itu menjatuhkan dia, wa waqasahu. Jadi menjatuhkan dia, mati. Au qala fa afa'asahu fa afa'asathu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan aghsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah orang ini dengan air dan sidr, daun bidara.
Wa kafinuhu, dan kafanilah fi syaubain, yaitu di dalam dua kainnya. Suruh mengkafani dengan kain ihramnya. Wa fi riwayah fi thawbain, dalam dua kainnya. Wala tughatti wala tahnu wala tuhannitu, tapi jangan dikasih minyak wangi. Sebagaimana kalau orang ihram kan nggak boleh pakai minyak wangi kan, maka mati dalam keadaan ihram itu juga nggak usah dikasih wangi-wangian. Wala tutayyibuhu, atau dalam lafalnya tuhannitu hanut, tutayyib ya minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sah, jangan ditutup kepalanya. Wala wajhah, dan jangan wajahnya. Fa innahu yub'ats yaumal qiyamah mulabbiya, maka sesungguhnya akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan orang ini bertalbiyah, kayak orang yang sedang ihram berhaji ataupun berumrah gitu ya. Maka hendaklah ditutup ini, dikafani, tapi tidak ditutup kepala dan wajahnya karena sedang ihram ya. Baik. Yang berikutnya, ayu ajiluhu bitajhizihi, disegerakan di dalam pengurusannya. Wa ikhrajihi idza bana mautuh, dan segera dikeluarkan dari rumahnya kalau memang jelas-jelas dia sudah meninggal. Li hadis Abu Hurairah marfu'an, sebagaimana hadis Abu Hurairah secara marfu' ke Nabi mengatakan asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Asri'u itu segerakan, age-agekno. Asri'u bil janazah, segerakanlah dengan jenazah ya. Maksudnya menyegerakan ya. Di sini ya segerakan dengan kepengurusannya. Kalau memang sudah semuanya nggak masalah, kecuali kalau ada urusan polisi, pembunuhan, harus diotopsi, daripada nanti sudah dikubur dibongkar lagi ya. Kalau memang masih ada masalah ya itu selesaikan dulu. Asri'u bil jenazah, bersegerakanlah dengan ngurus jenazah kalau memang nggak ada masalah gitu. Tapi kalau ada masalah, keperluan ya boleh, yaitu ditunda sampai masalah itu selesai. Baik, idza mata ahadukum fala tahbisuhu, jikalau salah seorang di antara kalian meninggal, jangan ditahan, tahan di rumah, kayak orang apa yang masuk ke rumah ya, rumah duka ya, rumah apa sih itu kan sampai berhari-hari kalau nanti ya. Baru nanti apa dibakar dan ya itu mestinya apa, kalau dalam syariat kita nggak boleh. Fala tahbisuh wa asri'u bihi ila qabrih, segerakan dibawa ke kuburnya. Wal yuqri' inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah wa inda rijlaihi bi khatimatiha. Dalam hadis ini disyariatkan wal yuqri', hendaklah dibacakan, inda ra'sihi, di bagian kepalanya, bi Fatihatil Baqarah, dengan pembukaan surat Al-Baqarah. Boleh dibacakan apa? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Wa inda rijlai, dan di kakinya, bi khatimatiha, dengan surat penutupan dari surat Al-Baqarah. Apa? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan sampai akhirnya. Jadi boleh di bagian kepalanya dibacakan awal surat Al-Baqarah, di akhir atau di bagian kaki daripada si mayit itu dibacakan akhir surat Al-Baqarah. Taib asri'u al-isra bitajhiziha, dengan mengurusnya.
Wa amma ala al-qaul bi anna al-murad al-isra bi hamliha. Ada yang mengatakan seruh menyegerakan itu ketika membawa jenazah. Ada yang menyatakan gitu. Tapi ada yang mengatakan isra di sini pengurusannya segera. Tapi ada yang isra itu bi anna al-murad al-isra bi hamliha ila qabriha. Ketika membawa mayit itu ke kuburan. Nah, itu dengan apa jalan yang cepat, nggak seperti tentara jalannya apa namanya jalan apa jalan kalau di tentara itu apa yang jalan sigap apa lambat-lambat itu brek 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 ya kan gitu. Ya ini ada dua macam makna ya. Isra di sini memang secara total segera, jangan ditunda-tunda kayak rumah duka itu ya. Ada yang mengatakan isra di sini ketika memanggulnya ke kuburan gitu. Al muradu asri'u al isra bitajhiziha wa amma al qaul bi anna al murad al isra bi hamliha, yaitu membawanya ila qabriha ke kuburnya, fala yatimul istidlal bihi wa hadza al-qaul huwa alladhi istadhara al-Qurtubi thumma an-Nawawi. Nah ini menurut Imam Qurtubi, Imam Nawawi ya, itulah Isra itu bisa jalan menuju ke kuburannya itu. Ikramul mayyit dafnuhu wa huwa la asla lahu. Kalau ada hadis yang mengatakan ikramul mayyit dafnuhu. Jadi di antara memuliakan mayit adalah penguburannya. Nah ini wa ya la asla lahu. Ini hadis yang tidak ada sumbernya, kama fi mafasidil hasanah. Nah, sebagaimana di dalam kitab Al-Maqasidu Al-Hasanah nomor sekian oleh Al-Imam Bukhari. Taib yang berikutnya adalah ayat finuhu fil balad alladzi mata fihi. Ini sunnahnya bagusnya gitu, tapi hendaklah dikuburkan di mana, di negeri di mana dia meninggal. Di daerah, di wilayah di mana dia meninggal. Kan banyak kan orang Jakarta itu setelah mati dibawa pulang ke Jawa, iya. Karena alasannya apa? Ngubur di sana mahal. Mungkin untuk bayar ngubur di sana kan mahal. Satu orang mungkin bisa jadi ya, 3 jutaan misalnya. Itu belum yang tempat yang ini lagi. Kemudian kepengurusannya juga sehingga banyak mendingan dibawa pulang, pengen dikubur dengan keluarganya. Tapi sebenarnya masalah boleh sih boleh ya, tapi yang afdol ketika mati di Jakarta ya lebih baiknya dikubur di, apalagi kalau mati di Jepang misalnya, biaya untuk bawa pulang itu berapa, bawa pesawat, bawa mayit kan beda dengan orang hidup ya, dengan mayit ini beda. Bahkan di sini aja kalau orang itu kadang apa ya, tasaum ya. Di tempat kami itu pernah terjadi orang meninggal, kan agak jauh juga, mungkin ada 1 kilo lebih. Nah, cari ambulan nggak ada, nunggu ada, akhirnya cari mobil. Banyak orang yang punya mobil, tapi nggak ngasihkan. Padahal anaknya itu baru ya mungkin sekitar umur 6-7 tahun ya, sekitar 1 meter lah. Dan nggak dipakai terbulannya di pangku, pakai di kafani di pangku. Tapi karena nggak ada ambulan, pinjam mobil ini nggak ada. Ini waktu ya udah pakai mobil. Kalau kami serahkan. Kalau mau pakai ya. Akhirnya bawa mobil kami ya. Nah itu kadang orang itu beranggapan kalau mobil sudah dibawa orang mayit, wah itu akan jadi macam-macam lah, jadi mobil yang sial, jadi yang apa kaitannya, sebenarnya nggak apa-apa kan,
nggak ada masalah lah. Iya, itu kadang keyakinan yang kayak gitu mesti harus dihilangkan. Meskipun Syekh Albani itu dalam sini nanti apa, lebih baiknya memang dipanggul, jangan dikasih ambulan. Tapi kalau seperti di Arab Saudi kalau nggak pakai ambulan ya siapa yang mau manggul gitu. Itu jaraknya itu ada 5 sampai 6 kilo itu dari apa Masjid Nabawi itu kalau yang di Medina. Kalau di Medina itu dicegat ya. Kalau yang di Mekah ini itu jemaah haji itu kan nggak boleh dikubur di Ma'ala. Ma'ala itu kuburan yang kalau mungkin sering dilewati jemaah haji yang ketika di Mekah ya, itu kan dekat ada Ma'ala. Kalau yang di Medina kan Baqi dekat itu. Buat jemaah haji yang dikubur di Ma'ala yang di Mekah itu masih di tanah haram tapi ya sekitar 5 sampai 6 kilo. Saya pernah itu mengikuti itu gitu. Nggak boleh sekarang orang luar itu dikubur di Ma'ala. Yang boleh dikubur di Ma'ala itu hanya orang Arab asli itu. Dekat Masjid Jin itu kan ada kuburan-kuburan banyak ya. Nah itu dulu boleh tapi sekarang nggak boleh di tempat. Ya kalau boleh jemaah haji kalau normal ya haji Indonesia itu yang meninggal itu hampir 300-an setahunnya itu. Kalau dikubur di Ma'ala ya penuh nanti 2 tahun. Nah, di Indonesia aja udah penuh gitu. Kalau normal seperti yang dulu-dulu itu loh, saya sering ngurusi ya itu ketika di sana itu sering ngurusi jenazah jemaah haji yang meninggal itu. Nah, itu dari data kematian itu sampai antara 200 sampai 300 orang yang meninggal dalam haji itu. Dan itu ada keutamaan sebenarnya. Keutamaan meninggal di sana ya. Tapi nggak boleh minta. Nah, nggak boleh minta meninggal di sana, tapi kalau kamu meninggal di sana itu keutamaannya. Kayak kemarin Kiai siapa ya? Zubair ya. Yang doa keliru itu. Doakan Pak Jokowi malah keliru Prabowo ya. Pak siapa? Apa? Siapa? Makmud siapa? Itu Maimun ya, Maimun Zubair. Kan itu meninggal di sana juga. Ya. Wallah Ustaz. Walayan kuluhu ila ghairihi, dan tidak dipindah ke daerah lain, ke negeri lain. Li'annahu yunafil isra' al-ma'muru bihi, karena yang demikian itu berseberangan dengan hadis yang memerintahkan hadis itu untuk menyegerakan. Lalu berarti kalau bawa dari sini ke sini ke Jakarta misalnya kan ya berapa jam. Nah itu yang berseberangan dengan itu alasan hadisnya. Wa fi hadisi Abi Hurairah mutaqaddam wa nahwi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala lamma kana yaum Uhud, ketika terjadi perang Uhud, humila al-qatla liyudfanu bil Baqi. Ada beberapa orang yang telah meninggal dibawa ke Baqi, Madinahnya. Baqi kuburan yang dekat Masjid Madinah. Fanada munadi Rasulullah SAW. Kemudian tukang panggilnya Rasulullah SAW memanggil, Ana Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW ya'murukum, memerintah kalian angtudfanu al-qatla, untuk dikuburkan orang-orang yang terbunuh fi madaji'ihim, di mana dia meninggal, suruh kuburkan di situ. Ini perintah Rasulullah SAW. Ba'dama hamalat ummi abi wa khali adilaini. Nah, ini dari hadis siapa? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jadi bapaknya Jabir itu meninggal, kemudian dibawa oleh ba'dama hamalat ummi abi wa khala adilain. Jadi ibuku membawa
saudaraku adilaini dengan dua yang seimbang. Wa fi riwayah ala nadhih litudfan fil baqi. Untuk dibawa pulang ke ini sudah dibawa, tapi apa dipanggil lagi. Rasulullah menyeru untuk dikuburkan di tempat di mana dia terbunuh. Faraja'na huma ma'a qatla haitsu qutilat. Maka kita bawa kembali dari orang yang terbunuh itu, kemudian mau dikubur di mana tempat yang dia itu terbunuh gitu. Jadi di sini disebutkan saddatuhuma ala jambate al-ba'ir. Jadi diikat di atas ontanya di atas bagian dua bagian. Tapi karena panggilan Rasulullah demikian, akhirnya dibawa lagi semua. Orang-orang yang sudah dalam perjalanan dibawa pulang. Biasanya perempuan-perempuan kan ikut juga, teman ummi khalati, jadi ibuku dan khalahi saudaranya ibu membawa suaminya, pengennya bawa pulang. Tapi karena mendengar Rasulullah SAW memanggil-manggil supaya dibawa kembali dan supaya dikuburkan di tempat dia terbunuh, maka dibawa kembali. Maka dari sini diambil istimbat bahwasanya memindahkan atau orang yang meninggal dari itu ya lebih banyak dikubur di daerah situ di mana dia meninggal. Walidzalika qalat Aisyah lamma mata akhun laha, maka mengatakan Aisyah ketika saudaranya meninggal, biwadil Haibasyah, yaitu di lembah Al-Haisyah, fahumila min sukanihi wa ma ajidu fi nafsi aw yukhbiruni fi nafsi illa anni wadattu annahu kana dufina fi makanihi. Maka dalam jiwa Aisyah itu tidak didapatkan kecuali dia mengatakan alangkah baiknya kalau kubur di tempatnya.